Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran fikih. Kali ini kita sudah berpindah materi nih. Jika kemarin kita sudah membahas tentang jual beli, sekarang kita akan membahas tentang akad pinjam meminjam. Bagaimana pinjam meminjam itu diatur dalam Islam. Yang pertama kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu. Bisa dibuka buku kalian halaman 16. Untuk mengirit kuota, silakan rubah resolusi video menjadi 360 atau 240p. Sebelumnya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Pinjam meminjam dalam fikih itu dinamakan sebagai ariyah. Ariyah atau pinjam meminjam mempunyai pengertian yaitu memberikan manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Ini saya garis bawahi tentang mengharap imbalan. Karena ada suatu akad, ketika orang itu mengharap imbalan, maka akadnya bukan pinjam meminjam, tapi sebagai sewa. Contoh suatu barang, jika kalian pinjam dengan gratis, kalian ambil manfaatnya dari orang lain dengan gratis, itu namanya minjam. Tapi kalau kalian mengambil manfaatnya dengan suatu bayaran sebagai imbalannya, maka itu namanya akad sewa. Beda nggih, akad pinjam meminjam dengan akad sewa. Dengan tidak mengurangi atau merusak barang dan dikembalikan secara utuh tepat pada waktunya, nanti akan kita bahas. Semua benda yang dapat diambil manfaatnya dapat dipinjam, begitu juga dapat dipinjamkan. Sampai sini paham ya dengan pengertian ariyah, pengertian pinjam meminjam. Dalilnya, yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Emang asasnya pinjam meminjam ini ikhlas, yaitu kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan membantu saudara muslim kita, menolong saudara muslim kita, meringankan beban mereka. Ini maksudnya ariyah, maksudnya pinjam meminjam, bukan sebagai bisnis sebagaimana jual beli, sebagaimana sewa. Begitu. Hukumnya bagaimana? Hukumnya ariyah, atau hukumnya pinjam meminjam adalah mubah. Hukum asal dari pinjam meminjam atau sebagai akad ariyah adalah mubah. Walaupun memberikan pinjaman ini bisa menjadi sunnah karena tujuan untuk tolong menolong. Sini paham ya? Tapi jika ada pertanyaan bagaimana hukum pinjam meminjam, jawabannya mubah. Sekarang masuk ke rukun. Rukun pinjam meminjam itu yang pertama yaitu peminjam. Sedangkan yang kedua orang yang meminjamkan. Yang ketiga barang pinjaman. Tulisan saya agak bagus. Yang keempat ijab qabul. Hampir sama ya dengan akad jual beli kemarin. Yang pertama tentu ada peminjam dan orang yang meminjamkan. Karena kalian tidak akan bisa meminjamkan dengan diri kalian sendiri ya, harus ada peminjam, harus ada orang yang meminjamkan. Kemudian yang ketiga ada barang yang dipinjamkan, tentu ya, ada barang yang bisa dipinjamkan. Yang terakhir adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini selalu ada dalam setiap akad jual beli, sewa, pinjam meminjam. Ini harus ada akad ijab, akad memberikan, dan qabul, akad untuk menerima barang tersebut. Harus berupa ucapan, kecuali terhadap barang-barang yang remeh. Tapi untuk perkara pinjaman insya Allah semua orang pasti bilang terlebih dahulu nggih. Tidak mungkin langsung mengambil, pasti mengucapkan saya pinjam pen, saya pinjam buku dan sebagainya. Paham? Jadi kita bahas untuk masalah rukun. Yang pertama peminjam. Peminjam itu harus memenuhi yang pertama berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Maka orang yang terpaksa untuk meminjamkan suatu barang, dan anak kecil juga, ini tidak sah meminjamkan. Kecuali untuk barang-barang yang remeh seperti yang kita bahas dalam materi jual beli kemarin. Yang kedua yaitu barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkan. Barang yang dipinjamkan adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Kalau kita meminjam suatu barang dari orang lain, barang itu tidak boleh kita pinjamkan kembali.
harus dapat izin dari orang yang memiliki barang tersebut. Ini sering terjadi, orang yang meminjam barang meminjamkan pada orang lain, akhirnya ketika ditagih lo nggak tahu yang bawa dia lo. Padahal yang minjam tuh dia sendiri, tapi melemparkan kesalahan kepada orang yang dia pinjamkan. Ini tidak boleh. Dalam Islam pun dilarang meminjamkan barang pinjaman. Jadi barang pinjaman ini tidak boleh dipinjamkan kembali, karena syaratnya untuk meminjamkannya adalah barang itu milik sendiri, bukan milik orang lain yang dipinjamkan. Paham ya? Kemudian orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan ini dalam bahasa Arabnya yaitu sebagai mu'ir. Kalau pinjam itu musta'ir, kalau orang yang meminjam namanya mu'ir. Sama, yaitu yang pertama berhak menerima kebaikan. Maka orang gila, anak kecil ini tidak sah dalam meminjamkan barang yang mempunyai nilai tinggi untuk anak kecil. Yang kedua, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Hanya mengambil manfaat, tidak mengurangi manfaat. Paham gak? Tidak. Mengambil manfaat dengan mengurangi barang, nilai suatu barang itu beda. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang C yaitu barang pinjaman. Ini yang pertama ada manfaatnya. Tentu suatu barang yang dipinjam itu ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya tentu tidak akan dipinjamkan atau tidak ada orang yang meminjam. Yang kedua, barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu makanan yang telah dimanfaatkan menjadi habis, berkurang zatnya, tidak usah dipinjamkan. Kalian minjam tempe kok teman kalian, kemudian tempenya kalian makan, ini kan namanya berkurang, nanti berkurang. Nah ini tidak boleh, itu namanya minta bukan minjam. Beda nggak minjam dengan minta. Tapi sekarang ada kasus ketika kalian meminjam pena, itu penanya berkurang apa enggak isinya? Berkurang ya. Berarti kalian istilahnya bukan meminjam, meminta. Bagaimana itu? Meminjam apa meminta jika kita menggunakan pena teman kita? Karena itu manfaatnya berkurang. Begitu juga motor. Kita pinjam motor teman kita, ketika kita pakai bensinnya berkurang. Lah ini masuk dalam kategori pinjaman, pinjam meminjam, atau masuk dalam kategori meminta? Kalian cari di internet ya. Nanti akan kita jawab minggu depan. Yang terakhir adalah ijab qabul. Tentu setiap akad itu harus ada ijab qabul. Ijab sebagai menerima, qabul ijab sebagai memberikan, dan qabul sebagai ungkapan untuk menerima. Paham? Syaratnya, syarat pinjam meminjam. Yang pertama, orang yang meminjamkan mu'ir, syaratnya pertama baligh. Baligh itu taraf dewasa, sudah kita bahas di kelas 4 atau kelas 5 kemarin. Yang kedua, berakal. Berakal maksudnya tidak gila. Yang ketiga, bukan pemboros. Pemboros di sini maksudnya, ini dalam fikih itu ada istilah namanya muflis. Muflis ini orang pemboros, saking borosnya sehingga harta dia itu ditahan oleh pemerintah karena saking borosnya. Kalau zaman sekarang nggak ada. Ini bahasan ketika yang menentukan hukum itu sebagai qadhi atau hakim, sehingga karena saking borosnya seorang, dia ditahan hartanya, tidak bisa mentasarufkan, tidak bisa menggunakan hartanya. Maka syaratnya orang yang meminjamkan ini harus bukan seorang muflis, bukan seorang pemboros yang ditahan hartanya. Paham gak? Enggak. Ya udah lanjut. Yang keempat, tidak dipaksa. Orang yang dipaksa untuk meminjamkan sesuatu itu minjamannya tidak sah. Yang kedua, kita akan bahas tentang musta'ir atau orang yang meminjam. Syaratnya pertama balik, sama. Yang kedua berakal, tidak gila. Yang ketiga tidak mubazir, atau sama istilahnya tidak boros tadi. Yang ketiga, barang yang diminjamkan. Syaratnya pertama, memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Yang kedua, tidak rusak waktu mengembalikan. Barang itu ketika dipinjam dikembalikan tidak rusak. Ini syaratnya. Yang ketiga, merupakan hak milik orang yang meminjamkan. Merupakan hak milik orang yang meminjamkan. Benar-benar yang meminjamkan ini barangnya milik dia, bukan milik orang lain. Yang terakhir yaitu pembahasan ijab qabul. Syaratnya lafaz ijab dan qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Kalau pakai bahasa Jawa, yang satunya paham bahasa Jawa, jangan yang satunya pakai bahasa Inggris, yang satunya nggak paham. Nah ini nanti ijab qabul tidak sah. Ijab qabul menggunakan bahasa, menggunakan ucapan yang dimengerti oleh peminjam dan orang yang meminjamkan. Terakhir, lafaz ijab dilanjutkan dengan qabul tanpa ada let panjang. Let paham nggak let? Tanpa ada jeda. Jadi ketika sudah ada ijab segera
ucapkan qabul. Terakhir, kewajiban peminjam barang. Pertama, menjaga barang pinjaman dengan baik, tidak boleh merusak. Nyileh ngerusak, ini nggak bagus. Yang kedua, memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. Kalau meminjam sepeda, digunakan sebagaimana kegunaan sepeda, di kayu, di pedal. Jangan dibuat standingan. Itu nanti merusak barang dan kalau rusak harus diganti. Yang ketiga, tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain seperti yang saya jelaskan tadi. Tentu ini ada pengecualian jika kalian mendapatkan izin dari pemilik barang. Orang yang pertama memang silih-silih no kono sakarepmu. Itu namanya izin. Ketika sudah mendapatkan izin, kalian boleh melakukannya. Yang nomor 4, yang kedua adalah apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau mengganti. Tentu ini sudah dipahami oleh semua pihak. Kalau meminjam barangnya rusak, kalian harus mengganti atau memperbaiki. Yang kelima, apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya ditanggung oleh peminjam, bukan orang yang meminjamkan. Pinjaman yang disertai jaminan waktu mengembalikan barang harus membayar berdasarkan Rasulullah, yang artinya saya mendengar baginda Rasulullah pinjaman harus dikembalikan dan orang yang menjamin suatu harus membayar. Ini bahasanya tidak perlu dibahas untuk yang terakhir ini, karena nanti akan memperpanjang pembahasan dan sepertinya tidak perlu dibahas. Hikmahnya meminjamkan apa? Yang pertama, kita sebagai makhluk sosial tentu kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Maka meminjam ini termasuk bentuk dari hubungan sosial antar manusia, yaitu bentuk rasa tolong menolong antar sama manusia, meringankan beban orang lain, menjauhkan diri perbuatan dosa dan mendapatkan rahmat Allah karena kita sudah membantu teman kita sesama Islam. Paham gak? Untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan uji kompetensi satu pertemuan satu bab. Nanti minggu depan kita pindah materi lagi, karena sebentar lagi kalian akan mengerjakan ujian. Paham gak? Kalian mengerjakan uji kompetensi, kalian tulis jawabannya saja di buku tulis, soal ABC dan soal isian kalian kirim ke tugas KI3. Paham? Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.